Bapak Prabowo mengevaluasi lembaga kepolisian secara menyeluruh. Siapa yang terlibat dalam kasus ini? Periksa semua mulai dari Kapolrinya Listio Sigit sampai pejabat-pejabat terkait di bawahnya. Kalau orientasi mereka masih atas dasar patuh dan taat kepada Solo, ini sangat berbahaya untuk negeri ini. Ketika anak bangsa ingin menyuarakan kebenaran, ketika anak bangsa ingin membuka sesuatu yang dianggap tidak lazim, justru itu tersangkakan, justru mereka tertindas. Kapan mau maju negeri ini kalau misalkan lembaga penegak hukum sendiri tidak bisa menegakkan hukum secara profesional? Saya secara pribadi mengecam keras apa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Ini tindakan brutal, tindakan kesewenang-wenangan. Tidak ada panggilan, tiba-tiba dijemput secara paksa. Saya sangat mencintai lembaga kepolisian, dan lembaga kepolisian wajib dibersihkan, wajib diselamatkan dari orang-orang yang berperilaku jahat, yang melakukan tugasnya atas dasar kepentingan, atas dasar pesanan. Hari ini kita dikejutkan oleh kepolisian Indonesia, guys. Tadi pagi Polda Metro Jaya menjemput Tifa, Roy Suryo ke kediamannya masing-masing, lalu membawanya ke kejaksaan. Apakah sudah benar apa yang dilakukan Pak Peradilan Indonesia? Bukankah seluruh rakyat Indonesia tahu apa yang diperjuangkan oleh Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan? Suatu hal klasik yang tidak pernah kelar. Seorang mantan presiden yang katanya negarawan tidak mampu menunjukkan ijazahnya asli atau tidak. Itu kan yang menjadi problem. Kenapa sebegitu banyak anak bangsa yang harus dibui? Astaga. Terus apa yang terjadi dengan peradilan Indonesia? Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai ke Mahkamah Agung. Apa yang sedang menimpa diri kalian? Sehingga harus tunduk kepada seseorang. Jikalau kalian sudah tidak mampu untuk tegak lurus terhadap rakyat, untuk tegak lurus bersama hukum yang berlaku di negara ini, mundur saja. Jangan karena Ada kabar baru guys, jadi Dr. Tifa dan Roy Suryo tersangka kasus ijazah palsu Jokowi telah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Jujur ya, saya pribadi gak tahu kenapa mereka kemudian bisa ditangkap, apakah ditakutkan atau dikhawatirkan mereka ini akan menghilangkan barang bukti atau gimana. Padahal ya, selama ini kita tahu Jokowi belum pernah sekalipun menunjukkan ijazahnya di depan publik. Belum pernah Jokowi ini kemudian memperlihatkan ijazahnya di depan masyarakat secara luas. Di depan seluruh masyarakat Indonesia, belum pernah. Coba bayangkan, seorang mantan presiden 2 periode, tapi ketika berhadapan dengan kasus ijazah palsu, tidak berani untuk menunjukkannya di depan publik. Nah ini kan sangat-sangat memalukan. Ya tapi nggak apa-apa, silakan kasus ini berlanjut sampai dengan pengadilan, dan yang jelas nanti ketika kasus ini benar-benar nanti disidangkan, maka Jokowi harus berani untuk hadir di pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Dan yang jelas pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan mencecar Jokowi habis-habisan. Penangkapan Roy Suryo adalah tindakan represif yang mengkonfirmasi hukum ada di bawah kendali Jokowi. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07, Roy Suryo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, Dr. Tifa juga turut ditangkap. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang telah melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Padahal Roy Suryo dan Dr. Tifa selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Kedua, jika tindakan dimaksud adalah dalam rangka tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa melalui proses penangkapan. Ketiga, penangkapan ini adalah konfirmasi bahwa hukum tidak berjalan sesuai norma dan etika, melainkan sudah melayani kepentingan politik Jokowi. Penangkapan ini justru mengkonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum,
sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tidak beradab, represif, dan intimidatif dengan melakukan penangkapan. Keempat, pengacara dan keempat, menghimbau kepada seluruh rakyat untuk mendukung dan mendoakan klien kami kepada para tokoh dan aktivis yang memiliki waktu. Mohon kiranya untuk berkenan datang ke Polda Metro Jaya hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, guna mengisi surat jaminan penangguhan penahanan sebagai persiapan untuk melakukan upaya hukum permohonan penangguhan penahanan jika nantinya dibutuhkan. Demikian siaran pers disampaikan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Petrus Celestinus SH, Koordinator Litigasi. Ahmad Kozinuddin SH, Koordinator Non-Litigasi. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa diciduk polisi terkait ijazah palsu Jokowi. Dua tokoh publik, Roy Suryo dan Dr. Tifa, resmi ditangkap kepolisian pada dini hari dalam operasi yang dilakukan secara senyap. Nah, penangkapan ini terkait kasus dugaan penyebaran dan pengesahan informasi soal ijazah palsu Jokowi. Keduanya digiring ke kantor penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap fakta di balik isu yang sempat mengemuka dan menjadi perbincangan hangat publik. Polisi menyatakan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi hingga ada keputusan pengadilan. Apakah ini awal dari pengungkapan fakta sesungguhnya atau justru langkah untuk membungkam suara yang bertanya? Nah, rakyat pun menunggu kejelasan yang transparan dan adil. Polda Metro Jaya kembali melakukan blunder. Hari ini melakukan penjemputan secara paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya atau lembaga kepolisian secara umum masih dikuasai, masih dikendalikan oleh antek-anteknya Jokowi. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak berupaya untuk melarikan diri. Bahkan mereka aktif dalam kegiatan apapun. Diskusi kebangsaan ataupun apa, mereka aktif. Tetapi ada narasi yang mengatakan bahwa ada upaya penghilangan barang bukti, upaya melarikan diri dan lain sebagainya. Itu dijadikan dalil untuk menangkap mereka. Ini kejahatan yang sangat brutal yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya. Bukannya Jokowi yang tidak pernah menunjukkan ijazahnya, yang selalu menghindar dari panggilan pengadilan, yang diperiksa. Di mana aturan yang menentukan bahwa lembaga kepolisian punya kewenangan, punya hak untuk menentukan ijazah itu palsu atau tidak. Yang memutuskan itu pengadilan. Tetapi seolah-olah lembaga kepolisian sudah memastikan, sudah meyakinkan kepada publik bahwa ijazah itu adalah asli. Di mana barometer hukum di Indonesia yang kita mau terapkan, yang kita mau ikuti. Kalau lembaga kepolisian sendiri masih dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya hormat dan bangga kepada pejabat-pejabat kepolisian yang sudah menerapkan aturan-aturan menegakkan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Tetapi bagi mereka-mereka yang melakukan atau menegakkan hukum atas dasar kepentingan, atas dasar pesanan, kalian semua adalah penjahat yang berseragam.